Assalamualaikum. Nah, jumpa lagi sama aku. Oke, hari ini aku bakal ngebahas tentang air ketuban. Terus bagaimana yang normal, bagaimana yang abnormal, terus juga jumlahnya yang normal berapa gitu ya. Oke, simak terus video aku ya. Oke teman-teman, nah apa sih air ketuban? Nah, aku udah ngerangkum semuanya ya, nggak mungkin karena aku menghafal semua. Oke, air ketuban adalah berupa cairan bening yang sedikit agak kekuningan gitu ya, tapi rada-rada bening agak, tapi nggak keruh juga sih sebenarnya, rada-rada bening gitulah ya. Terus cairan ini pada awalnya terbuat dari air yang dihasilkan oleh ibu. Nah, setelah itu sekitar minggu ke-20 kehamilan, air ketuban digantikan sepenuhnya dengan urin janin. Dan juga janin menelan cairan dan mengekskresikannya. Nah, jadi gitu. Terus namun urin bukanlah satu-satunya komponen ketuban ya, karena ketuban juga terdiri dari unsur-unsur penting lainnya seperti nutrisi, hormon gitu ya, kemudian juga antibodi untuk melawan infeksi gitu. Oke, sekarang aku bahas tentang fungsi air ketuban. Nah, fungsi air ketuban itu pertama adalah melindungi tekanan dari luar. Nah, misalkan aja nih ya, ibu itu kejedot apa, terus ibu itu terlalu bergerak banget gitu, terus juga ibunya bisa terjatuh kan, kadang-kadang ada ibu hamil yang jatuh gitu, kasihan banget ya. Dilindungi supaya bayinya, janinnya itu enggak kena tekanan dari luar gitu. Jadi dia itu dengan adanya air ketuban, insya Allah janin akan terlindungi. Kadang-kadang memang ada sih ya yang tiba-tiba pecah, nggak tahan, saking kerasnya mungkin benturan gitu, bisa juga. Tapi ada juga yang masih bisa tahan gitu. Fungsi yang kedua adalah dia mengendalikan suhu di dalam. Nah, jadi dia itu menjaga agar suhu bayi tetap hangat gitu. Yang ketiga adalah mengendalikan infeksi. Nah, yang tadi sudah aku bahas dari awal juga kan, untuk melawan infeksi gitu ya. Nah, kemudian dia juga untuk supaya janin itu bisa bergerak bebas, mengambang, terus melatih otot-otot tulang janin gitu. Nah, dan fungsi yang terakhir, tapi sebenarnya ini nggak terakhir ya, cuman aku ngambilnya ada beberapa fungsi aja. Sebenarnya memang lebih banyak lagi fungsinya gitu. Dia itu sebagai pelumas supaya bagian-bagian terkecil janin kayak jari-jari kaki, jari-jari tangan itu nggak menempel gitu satu sama lain. Jadi kan ada celah-celahnya gitu kan. Kalau misalkan dia itu menempel, nanti kan jadi kayak gini jari-jari kita, jari-jari janin maksudnya. Oke, ada yang bertanya, gimana sih bau air ketuban gitu ya? Ini kalau menurut aku pribadi ya teman-teman, kalau menurut aku tuh mirip banget baunya sama Baclean. Tahu kan cairan Baclean gitu kan? Tapi itu kalau Baclean sih agak menyengat ya, tapi kalau itu tuh nggak terlalu gitu. Ada juga mirip sama, mohon maaf sebelumnya, cairan sperma. Coba aja kalian kalau misalkan, mohon maaf ya, kalau misalkan habis berhubungan, coba aja deh, misalkan ada sisa gitu kan, biasanya kan habis berhubungan pasti ada sedikit sisa, bisa kalian, mohon maaf, dicium sedikit gitu aromanya. Nah, seperti itulah kurang lebih air ketuban kalau menurut aku ya teman-teman, mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan atau apa. Nah, ini menurut aku pribadi. Terus karena memang aku sudah sering mencium air ketuban, jadi aku pikir mirip banget kayak gitu. Cobain aja gitu ya. Yang sering ditanyakan juga adalah volume air ketuban yang normal itu gimana sih, pada siap kehamilan berapa gitu, harusnya seberapa gitu kan. Nah, di sini aku ada nyatet juga bahwa volume air ketuban yang normal, misalkan di usia kehamilan 12 minggu itu sebanyak 60 ml. Nah, itu normal. Kalau lebih dari itu berarti terlalu banyak. Nah, kemudian untuk di usia 16 minggu itu
itu sebanyak 175 mili. Kemudian untuk usia kehamilan 34 sampai 38 minggu ya udah matang kayak gitu ya, diperkirakan sekitar 400 sampai 1200 mili. Nah, kira-kiranya seperti itu banyaknya air ketuban yang harus ada di dalam rahim kita. Aku ada mencatat juga untuk gangguan yang mempengaruhi air ketuban. Yang pertama adalah ada 3 ya yang aku catat. Yang pertama polyhydramnion. Polyhydramnion itu adalah kelebihan air ketuban loh teman-teman. Jadi jumlah air ketubannya itu sangat banyak, melebihi dari yang batas normal yang sudah aku sebutkan tadi. Nah, biasanya itu ya akan mempengaruhi pergerakan janin juga. Misalkan janinnya itu bergerak tapi bisa aja itu ya ibunya bisa nggak ngerasa gitu karena terlalu banyaknya air ketuban. Terus pengalaman yang sebenarnya sudah aku ceritain di video sebelumnya ya, yang ini bahwa kalau kebanyakan air ketuban itu ada pasien aku itu ya yang mengalami seperti itu, ternyata itu sangat mempengaruhi juga untuk kontraksi rahim. Nah, jadi pada saat dia padahal udah matang tuh, udah waktunya dia melahirkan sebenarnya, tapi dia nggak ngerasain kontraksi. Nah, jadi sangat mempengaruhi kontraksi rahim ya. Jadinya mungkin nggak terlalu apa ya, karena kan memang kalau kebanyakan air ketuban itu perut juga bener-bener kayak gimana ya, kayak mau pecah gitu loh, kayak pokoknya sangat bener-bener besar terus kayak keras kayak gitu. Aku juga kalau pada saat meraba gitu juga agak susah, bagian-bagiannya janinnya itu juga agak susah mendapatkannya, paling-paling bagian kepala. Kalau bagian bahu dan bagian terkecilnya itu agak susah karena memang kebanyakan air ketuban. Nah kayak gitu, jadi berbahaya juga gitu ya tadi yang bisa mempengaruhi kontraksi tadi gitu. Untuk gangguan yang kedua adalah oligohydramnion, yaitu sebaliknya. Tadi kalau kebanyakan, yang ini terlalu sedikit air ketubannya. Bisa karena gangguan janin katanya, atau bisa juga ada membran yang robek gitu, di sebagian membran yang robek, jadi otomatis ketubannya akan merembes, bisa juga seperti itu. Kemudian gangguan yang terakhir yang aku catat adalah KPD atau ketuban pecah dini. Nah itu sebenarnya ada beberapa yang tidak mengetahui sih penyebabnya apa, tapi ada juga yang aku baca karena katanya itu adalah penyebabnya adalah karena kandungan kolagen yang bertugas untuk mempertahankan struktur ketuban itu menurun gitu loh ya. Terus dia juga bisa terjadi karena trauma atau tekanan dari luar gitu, sehingga membuat ketuban itu merembes gitu, bisa juga. Dan memang langsung pecah, bisa juga karena memang ada trauma tadi kan, atau infeksi tadi. Oke teman-teman, nih ada pertanyaan lagi nih ya. Ada yang pernah bertanya seperti ini, tanda-tanda ketuban merembes itu gimana sih gitu kan, membedakannya apakah ini air seni atau air ketuban gitu ya. Oke, kalian bisa lihat misalkan ada keluar sedikit-sedikit, kadang-kadang memang ada yang banyak juga sih, aku pernah mengalami ya. Waktu itu aku juga merembes air ketuban waktu hamil anak pertama, ternyata selaputnya nggak pecah. Nah ternyata itu kalau bahasa Banjarnya ya, tempat aku itu namanya kembar air gitu. Nah kembar air katanya gitu. Nah jadi ketuban itu keluar sedikit-sedikit cerot-cerot gitu, kayak orang keluar keputihan gitu. Tapi coba lihat warnanya gimana gitu, agak kehijauan nggak gitu kan. Terus juga ya itu tadi, yang paling penting adalah dicium baunya gitu. Kalian kan bisa membedakan, maaf, kalau udah buang air kecil itu kan pasti baunya gimana, pesing gitu kan. Terus kalau ketuban itu baunya yang seperti aku bilang tadi, coba aja dicium gitu, aromanya itu yang paling menentukan juga. Terus juga warnanya kan ketahuan, kalau buang air kecil kan warnanya agak kuning-kuning gitu. Nah kalau ketuban itu agak bening, kemudian agak sedikit rada-rada gimana ya, kuning, terus kayak kehijau sedikit lah gitu. Jadi gitu. Jadi untuk membedakannya itu dari bau dan warna, kemudian banyaknya. Tapi juga ada sih memang yang banyak keluar terus gitu, bisa juga seperti itu. Nah kalau ketuban yang pecah itu beda lagi. Kalau ketuban pecah itu biasanya langsung
terus langsung banyak keluarnya gitu, bedanya seperti itu. Tapi kalau yang merembes tadi ya seperti itu, sedikit-sedikit keluarnya gitu ya. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan aku tentang ketuban. Oh ya, satu lagi aku lupa. Nah, ada ketuban yang keruh gitu ya. Banyak sih sebenarnya, ada yang bercampur darah atau kecoklatan gitu kan. Tapi yang aku bahas ini adalah ketuban yang berwarna hijau. Nah, biasanya kalau ketuban itu sudah nggak bening lagi, berarti itu sudah abnormal, berarti udah nggak normal lagi gitu. Nah, kalau misalkan ketubannya berwarna hijau, itu berarti dia tercampur dengan mekonium, janin. Mekonium itu adalah berarti janin itu sudah mengeluarkan apa namanya ya, kotoran gitu ya. Nah, sama kayak misalkan bayi yang lahir itu kan kotorannya atau BAB-nya kan berwarna hijau ya, itu untuk awal-awal lahir gitu. Setelah beberapa hari baru berwarna kuning. Nah itu, jadi kalau ketuban itu keruh berwarna hijau berarti bayinya sudah sempat membuang kotoran gitu, dan dia pencernaannya sudah sempurna gitu ya. Oke teman-teman, mungkin ini aja pembahasan aku tentang air ketuban. Kalau misalkan ada yang masih kurang, silahkan DM aku atau silahkan komen di bawah. Misalkan mau apa nih, nanya apa boleh. Terus misalkan ada ada kesalahan, aku mohon dimaafkan ya teman-teman. Aku cuman niatnya untuk berbagi aja. Siapa tahu kalian ada yang masih perlu informasi tentang air ketuban gitu ya. Oke, sampai di sini dulu video aku, dan jangan lupa subscribe-nya, like dan share juga gitu. Silahkan komen juga. Oke, assalamualaikum.